Bacaan dari Nubuat Yunus. Datanglah sabda Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadap mereka, sebab kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan di sana mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang segala muatan ke dalam laut untuk meringankan kapal. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita tahu, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini." Mereka lalu membuang undi, dan Yunuslah yang kena. Maka berkatalah mereka kepadanya, "Beritahu kami, karena siapa kita ditimpa malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Manakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahut Yunus kepada mereka, "Aku ini seorang Ibrani. Aku takwa pada Tuhan, Allah yang menguasai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkatalah kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu tahu bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan dikau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahut Yunus kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kalian lagi. Sebab aku tahu, karena akulah badai besar ini menyerang kalian." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Maka laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Lalu bersabdalah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah alam maut aku berteriak,
dan Kau dengarkan suaraku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Engkau telah melemparkan daku ke tempat yang dalam ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Ketika jiwaku letih lesu dalam diriku, teringatlah aku kepada Tuhan. Maka sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru ku berikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah di tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangan sendiri, lalu dibawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita
memperingati atau gereja memperingati Santo Fransiskus dari Asisi. Santo Fransiskus Asisi ini terkenal dia mempunyai kecintaan dua hal. Pertama adalah hidup dalam kedamaian, dan yang kedua adalah mencintai lingkungan hidup. Maka Santo Fransiskus ini terkenal dia dekat dengan binatang-binatang. Bahkan dia pernah membuat semacam syairnya, dia mengatakan kepada binatang-binatang bahwa binatang-binatang mengucapkan syukur kepada Tuhan karena diberikan bulu atau pakaian yang berwarna-warni. Begitu juga di dalam cinta kedamaian, Santo Fransiskus membuat doa, yaitu Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Apa yang dikatakan di sana? Di sana menggambarkan bahwa hidup di dalam kedamaian itu bukan harus menang, tapi di situ menyadari bahwa mengalah itu adalah kemenangan besar. Hari ini kita ingin merenungkan sabda Tuhan hari ini adalah seperti yang ditanyakan seorang ahli kitab. Bagaimana guru, bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal inilah tujuan akhir kita. Kita tiap hari ke gereja, kita menjadi suster, kita menjadi imam, bahkan Fransiskus meninggalkan orang tua dan kekayaannya, warisannya, hanya ingin memperoleh hidup yang kekal. Di sini hidup yang kekal tidak otomatis, tapi merupakan perjuangan. Perjuangan hidup sesuai dengan kehendak Allah yang digambarkan tadi, bahwa kita diharapkan mencintai sesama, mencintai Tuhan dengan segenap hati. Antara cinta Tuhan dan cinta sesama hendaklah imbang. Cinta Tuhan yang segenap hati tadi dipraktekkan dalam kehidupan kita, cinta kepada sesama. Di situ tanpa pandang bulu, artinya menolong siapapun, seperti seorang Samaria. Di situ menggambarkan seorang Samaria yang dicap kafir, ternyata dia punya belas kasih dan menolong sesama yang luar biasa tanpa memikirkan siapakah dia. Dan dia tidak memikirkan apa upahku untuk menerima dia, apa yang akan kuterima. Bahkan dia memberikan uangnya berlebihan, bahkan tunggangannya, keledainya untuk menempatkan orang yang sakit tadi. Ini adalah cinta yang tanpa batas. Semoga kita semua hari ini kita menghayati cinta Tuhan, yang yaitu mencintai dengan tanpa batas, tanpa membedakan. Semoga meresap dalam hati kita sehingga cinta kita makin sempurna. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.